قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Qala Allah Ta'ala, di sini kita akan membahas surat An-Nisa dimulai dari ayat pertama insyaallah sampai ayat keempat. Ini di antara surat terpanjang dalam Al-Qur'an, diturunkan di periode Madinah. Ya, maka surat An-Nisa termasuk surat Madaniyah sebagaimana surat-surat panjang lainnya. Ayatnya kisaran 176, dan di dalam surat ini terdapat banyak sekali kandungan tauhid, begitu pula tentang ahkam fiqhiyah, terutama berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, yaitu tentang pernikahan, kemudian tentang mahram, kemudian tentang warisan. Jadi fikih keluarga ini banyak sekali di surat An-Nisa. Oleh karena kata sebagian ahli ilm, jika kita ingin betul-betul menguasai fikih tentang usrah keluarga, maka fahamilah surat An-Nisa secara komplit, karena banyak sekali hukum-hukum fikih tentang keluarga dalam surat ini, dan juga kandungan nilai-nilai tauhid, tawakal dan seterusnya dalam surat yang mulia ini. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya yang akan dibahas insyaallah pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, al-bashar, an-nas al-bashar, ittaqu rabbakum, يعني خافوه أن يعذبكم فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه.
takutlah kalian kepada Allah, ya, kepada azab Allah. Khawatirlah diri kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang kalian takut, imtathilu amrah. Lakukan imtithal, yaitu ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan olehnya. Wajtanibu nahyah, dan jauhilah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rabb kalian ini allazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah yang telah menciptakan kalian dari nafsi wahidah, dan nafs yaitu jiwa yang satu jumlahnya ini adalah pada asalnya Adam alaihissalam, allazi khalaqahu min tin, yang telah Allah ciptakan Nabi Adam ini dengan dari tin, dari tanah. Jadi lafal nafs ini muannats, ikhwan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dhamir ha di sini kembali ke nafs. Ya, makanya disifati nafs ini nafsi wahidah, jiwa yang jumlahnya satu, sifatnya satu, dengan ta marbutah wahidah. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan yang mana Allah Rabb kalian ini telah menciptakan min tilkan nafs al-wahidah, dari jiwa yang satu tersebut, zawjaha, yaitu pasangan jiwa tersebut, yaitu perempuan. Ya, dikatakan khalaqa Hawa min Adama min dhil'ih, yaitu diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuknya. Makanya katanya mencari tulang rusuk setelah lebaran. Ya, biasanya gitu. Biasanya lebaran apa tuh kalau orang nikah? Lebaran haji, karena habis makan kambing banyak. Ya. Iya, begitu Alwi ya, insyaallah. Beberapa tahun lagi. Jangan sekarang, antum masih bisa perbudak soalnya kalau sekarang. Ya, jadi kalau antum nikah duluan, ya syukur-syukur kalau antum nikah enggak apa-apa, masyaallah. Tapi kalau antum masih menunggu waktu, tafadhol. Taib, kemudian min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian kata Allah, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yani nashara wa farraqa fil ardi min Adam wa zawjihi rijalan wa nisaan katsira atau kutsura. Maka Allah sebar luaskan, ya, Allah kelompok-kelompokkan di muka bumi ini dari Adam dan pasangannya rijal dan nisa yang sangat banyak, laki dan perempuan yang sangat banyak. Makanya yang terlahir kalau enggak laki perempuan gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya yang lahir itu al-mukhannats? Mukhannats itu perpaduan antara laki dan perempuan. Ya. Ya? Iya ada. Mempunyai kelamin ganda. Maka ini ada hukum fikih serius tentang itu, ada pembahasan tersendiri, ikhwan. Ya, fikih terhadap mukhannats. Bagaimana salatnya, apakah dia haid dan seterusnya. Itu nanti lihat bagaimana kecondongan, keumuman kesehariannya tuh kemana gitu loh. Dilihat dari situ, dari sabil aghlabiyahnya, yaitu lebih aghlab kemana. Apakah laki? Mana nggak tahu. Sorry. Hah? Laki-laki. Enggak punya kelamin ganda enggak? Iya. Punya kelamin ganda. Cuman condongnya ke laki-laki, makanya sekarang jadi laki-laki. Itu ya kelas. Laki-laki kalau misalnya dia memang dominannya sifatnya, maksudnya sifat di sini bukan sifat, enggak mesti sifat apa keras, enggak mesti, enggak di situ, enggak, sifat biologisnya. Gitu. Karena sifat kalau sifat kayak pemberani, sabar, jujur itu nggak ada urusan dengan laki perempuan. Tapi sifat biologis, ya, seperti apakah dia bisa hamil, kan? Apakah dia mengalami haid. Nah, ini pertimbangan besar ini. Tapi itu harus dikonsultasikan lagi ke fuqaha lagi gitu loh, karena pertimbangannya banyak lagi nanti, ya, banyak lagi. Ya, tapi itu kasus jarang. Adapun kalau khunsa, bencong,
Nah, ini bukan dari sananya. Ya, ini penyakit, ya, penyakit kejiwaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebarkan di muka bumi ini dari keduanya ini rijal wa nisa kuthur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi wattaqullah. Ya, makanya kata beliau wa karrara thumma karrara al-amra bittaqwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang perintah untuk bertakwa lagi. Ya. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yaitu bertakwalah kalian pada Allah yang mana kalian itu saling meminta dengan menyebut nama Allah kepada orang lain. Itu yang berkata begini, ya qaulir rajulil akhi, seperti seorang berkata pada saudaranya, as'aluka billahi an taf'ala li kadza wa kadza. Saya memohon kepada engkau dengan nama Allah. Itu dalam bahasa Arab. Kalau di Indonesia jarang. Enggak ada bahasanya kayak gitu. As'aluka billah di Indonesia enggak ada. Ana minta kepada antum dengan menyertakan nama Allah. Ini enggak populer di kita. Tapi di Arab as'aluka billah itu populer. Dan itu enggak masalah. Enggak masalah selama itu tidak membuat orang berkeberatan di luar kapasitasnya. Atau tidak menjadikan kalimat as'aluka billah tidak menjadikan orang yang berada di atasnya atau martabat di atasnya itu terpojok atau terbebani. Misalnya, kalau di Arab Syekh membuka sesi tanya jawab, kemudian ada murid yang bertanya, ya Syekh, as'aluka billah an tujibani hadha su'al. Ini tidak sopan. As'aluka billah ya Syekh an tujiba hadha su'al li. Saya memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, wahai Syekh, untuk menjawab pertanyaan ini. Maka ini seperti apa ya? Pembebanan gitu loh, membuat syekhnya tuh nggak enak jadinya gitu loh. Pemaksaan ya. Ya, tapi asalnya mubah. As'aluka billah asal mubah. Ya, maka bertakwalah pada Allah yang kalian tuh biasanya kalau minta tolong sama orang, kalian menyertakan nama Allah supaya permintaan tersebut dikabulkan. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah, pada zat yang selama ini namanya selalu kalian ucapkan untuk memohon kepada manusia. Tasawwur bihi al-arham jama' di rahim. Yang dimaksud di sini yang dimaksud wal muradu min ittiqa'il arham, maksud dari bertakwa atau tak khawatir akan arham, ittiqa'ul arham adalah silatul rahim dan adamu qat'ir rahim. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi, yaitu bertakwa kepada Allah. Tapi wattaqul arham yaitu silaturahimlah kalian. Ya, di awal ayat ini, di awal surat ini sudah disinggung apa? Disinggung takwa 2 kali. Kemudian disinggung juga perkara zauj. Wabatha di sini apa? Wa khalaqa minha zawjaha, laki dan perempuan. Berarti dalam urusan rumah tangga keharmonisannya itu perlunya kita menguasai surat An-Nisa. Syukur-syukur kalau hafal, faham, fikih yang dalamnya Masya Allah. Ya, begitu. Kemudian satu disebut atid, dan atid artinya hadir. Kedua malaikat yang mencatat amal kita ini, kedua-duanya raqib, kedua-duanya atid. Kedua-duanya selalu raqib itu artinya selalu mengawasi, menjaga, melihat, dan selalu hadir. Atid, ya. Taib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala muraqib terhadap semua kelakuan makhluknya, baik yang nampak di makhluknya atau tidak. Taib. Kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, ada faedah juga di ayat ini, ya, pentingnya perintah untuk bertakwa, karena dalam satu ayat disebut sampai 2 kali, yang menunjukkan adanya kepentingan.
Kedua, juga di antara faedahnya wajibnya kita silaturahim dan haramnya memutus tali rahim. Ya. Kemudian juga di antara faedah ayat ini adalah memperhatikan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan antara manusia. Dan kita merenungkannya juga memikirkannya dalam masa muamalah insaniyah basyariyah. Maka kalau misalnya kita untuk manusia, maka kita amil wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu berikan kepada mereka akhlak yang sebaik yang kita bisa. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kedua dari surat An-Nisa, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa atul yatama, dan berikanlah oleh kalian kepada orang-orang yatim amwalahum, harta-harta mereka. Al-yatama itu apa? Jama' dari yatim. Al-yatama jama' dari yatim, baik dia muzakkar atau muannats. Jama' dari anak yatim, dari yatim. Jadi ada anak yatim muzakkar atau muannats. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah man mata waliduhu wa huwa ghairu balighil hulum. Siapa yang wafat bapaknya, bapak kandungnya. Bapak kandungnya wafat, bukan bapak diri, bukan bapak apa? Bukan bapak angkat, bapak walidnya, yaitu bapak kandung pas wafat bapak kandungnya dalam keadaan belum baligh, maka itu yatim. Dan ini pemahamannya harus dibenahi terhadap pemikiran sebagian dari kaum muslimin. Sebagian dari kaum muslimin memahami bahwasanya yatim itu pokoknya nggak punya bapak. Sebentar, kalau misalnya wafatnya itu ketika anak ini sudah dewasa, bapaknya wafat, udah balik, maksudnya belum dewasa, mungkin balik lah, udah 14 tahun atau basah misalnya, maka dia bukan anak yatim. Hatta kere, walaupun kere, tetap bukan anak yatim. Fakir namanya ya, fakir, kere. Begitu. Nah, kalau misalnya anak ini masih berusia 5 tahun, bapaknya meninggal, walaupun kayanya luar biasa, tetap disebut anak yatim. Tetapi menolong anak yatim yang ini dengan menolong anak yatim yang fakir, itu tentu berbeda kualitas pahalanya. Beda lah. Kalau anak yatim yang ini kaya, banyak orang yang pengen jadi pengelola hartanya. Iya, apalagi ibunya ternyata cantik. Nah, ini udah, ini kesempatan Mas. Iya, langsung semangat Pak Abu Rahmat, langsung semangat bahasa. Itu jadi itu yatim. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Dan janganlah kalian mencampur adukan al-khabith dengan al-tayyib. Al-khabith itu al-haram, al-tayyib itu halal. Jadi jangan dibolak-balik, jangan digonta-ganti, jangan dicampur-campur antara harta antum yang haram dan harta antum yang halal. Atau bisa juga wala tatabaddalu khabitha bit-tayyib di sini, ikhwan. Bisa dimaknai haramnya antum punya penghasilan dari pekerjaan yang setengahnya haram, setengahnya halal. Setengahnya haram, setengahnya halal. Hah? Ketika pekerjaan tersebut memang populernya atau asal dari pekerjaan tersebut memang haram, walaupun sebagian kontennya itu ada yang halal, maka haram. Iya. Tapi bekerja di bank konvensional, misalnya, kita nggak ngomong syariah yang juga diperselisihkan ya, konvensional, ribawi, bank ribawi, jelas kan? Tujuan dari adanya bank itu untuk apa? Untuk riba sebenarnya kan? Maka antum mau apapun kerja antum di situ, pasti dalam, terserah antum mau sadar atau enggak, pasti dalam rangka upaya apa? Riba. Walaupun pekerjaan yang antum lakukan ini tidak berkaitan dengan ribanya, belum tentu berkaitan, resepsionis misalnya, ya kan? Ada kan di bank-bank, di gedung tuh resepsionis.
OB-nya bahkan. Tapi semua ini penghadiran untuk apa? Untuk pengadaan riba semuanya. Intinya tuh riba. Bank tuh intinya didirikan untuk riba. Nggak ada bank didirikan untuk maslahat basyariah kemudian. Nggak ada. Nggak ada. Maka ini jelas. Taib, kalau misalnya ternyata antum adalah seorang kasir Indomaret. Asal dari muamalah di Indomaret tuh untuk barang-barang halal atau haram? Halal. Taib, di situ ada apa? Ada rokok. Khamar ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Ada. Taib. Nah, alkohol tulisannya? Ada tulisan Sofwan parfum nggak? Nah, oke. Terus apalagi yang haram misal di Indomaret? Selain disebut, ya dikit kan? Itu untuk bayar leasing. Enggak, sebelumnya itu. Dan antum jadi kasir ini tujuannya hanya muamalah untuk halal lah. Tapi ada nggak antum berarti melakukan transaksi haram? Mungkin nggak? Mungkin. Walaupun persentasinya, tapi itu sangat kecil dibandingkan dengan keumumannya. Maka ini kembali ke asal, yaitu kembali ke aghlabiyahnya. Umumnya memang didirikan untuk transaksi halal. Hanya saja bagi seorang yang wara', misalnya dia kasir yang wara', ya hati-hati. Maka sekian persen dari gajinya dia sisihkan untuk hal-hal yang mungkin untuk dibuang. Maksudnya dibuang di sini dia dihabiskan untuk pembangunan sesuatu atau fakir miskin. Begitu. Daripada kecampur kan. Ya. Wala tatabaddalul khabitha bi thayyib. Namun dalam konteks ini ya kawan. Wala tatabaddalul khabitha bi thayyib, yaitu jangan kamu tilep duit anak siapa? Anak yatim tanpa hak. Ya, nilep tanpa hak. Jadi rebutan. Ya, dan sebenarnya kalimat ayat ini masuk ke banyak hal termasuk sektor pemerintahan. Ya. Sekarang wakaf misalnya. Dana baik berupa dana nominal wakaf maupun pembangunan yang telah diwakafkan. Ya, sekarang kalau misalnya masjid dengan skema atau akad wakaf ditulisnya, itu akan nanti jadi urusan pemerintahan nanti. Makanya sebagian dari masjid baru mengusahakan di surat pemerintahannya itu bukan wakaf namanya, tapi hibah. Ya, supaya apa? Supaya kelak tidak dikelola oleh pemerintah. Ya, mengelola dana wakaf itu berarti mengelola amanah dari pewakaf. Kalau salah dengan sengaja khianat berarti. Ya. Dan kalau misalnya wakaf tersebut yang memang untuk kebaikan masyarakat kaum muslimin ternyata dikomersilkan, maka ini sama dengan wala tatabaddalul khabith bit thayyib. Mengamalkan harta haram. Ya, gitu. Harusnya mengelola harta anak yatim dengan baik, dia tilep-tilepin tuh buat kemaslahatan dirinya. Bahaya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka dicampur adukan dengan harta kalian, yaitu gabung. Ya. Kemudian kata Allah, innahu kana huban kabira. Sesungguhnya hal tersebut ithm yang kabir, azim, dosa besar. Berarti memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Makanya kalau anak yatim ini punya duit banyak karena warisan dari bapaknya, kan anak kan besar, apalagi laki-laki pula, gitu kan. Walaupun dia masih yatim, masih kecil, tapi punya warisan berapa miliar. Taib. Dia nggak boleh, kalau zaman sekarang nggak boleh sekian miliar itu dimasukkan ke dalam rekening pribadinya wasi atau orang yang mengelola harta anak yatim. Nggak boleh. Ya, paham nggak maksudnya? Misalnya Alwi antum diamanatin sama bapaknya fulan,
Alwi, kalau saya Pak wafat, tolong harta putra saya kamu jaga dan kamu berikan kepada dia pas nanti balik udah rasyid, dan selama dia masih anak-anak tolong pelihara dia dengan harta tersebut. Oke, berarti antum diwasiatkan untuk mengelola harta anak yatim itu. Ya, nanti akan ada ketentuan nanti di pertemuan berikutnya, apakah boleh antum mengambil persenan dari jasa antum mengelola itu, mengurus anak yatim itu? Boleh. Tapi kalau antum kaya cukup, nggak usah, antum qanaah aja gitu loh. Ya. Maksudnya nggak usah dimakan itu, nggak usah ngambil gaji dari itu. Ya. Nah, di sini ternyata dia dapat warisan 3 miliar. Masya Allah. Gimana Alwi? 3 miliar dan antum masih bujang. Langsung pesan gedung antum, langsung buat nikah. 3 miliar. Maka kemudian antum bilang ke keluarganya, tolong 3 miliar itu masukin aja ke rekening saya. Insya Allah akan saya kelola. Insya Allah. Rekening yang tadinya nolnya itu dikit, saking nggak ada duit, sekarang udah miliaran. Ya, digitnya udah masya Allah. Gimana? Nggak boleh. Ini masuk apa? Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Bisa dan siapa yang menjamin antum tidak tergoda nanti untuk beli parfum dari ana? Ya kan? Ustaz, beli parfum Ustaz. Ya, masya Allah. Berapa? Segudang Ustaz. Ya. Seneng ana. Tapi curiga, antum dari mana duit segitu? Apaan Ustaz ini duitnya? Iya, nggak percaya ana antum beli gitu. Kemudian kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wah, masya Allah ini. Kajian sepi kayak gini temanya seperti ini, masya Allah. Tahu nggak nih tema apa? Mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum, jika misalnya kalian khawatir alla tuqsitu fil yatama, kalian tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka di sini kemudian ada syariat. Boleh kemudian silahkanlah kalian fankihu, nikah ma taba lakum minan nisa, apa yang bagus buat kalian dari perempuan-perempuan. Artinya jangan sembarang perempuan untuk menikahi. Ya. Jangan sembarang perempuan. Kalau perempuannya sahabat Nabi, ya masa itu bagus-bagus gitu loh, salihah. Ya kalau sekarang gimana ya? Antum nemu di jalan pinggir comberan antum pungut. Ya. Di medsos, tiktokers lagi. Ya. Nah, udah itu. Ya, ma tabalakum minan nisa. Dan masna 2, thulatha 3, ruba 4, masya Allah. Ini ayat yang sangat disukai pria dan menjadi momok bagi wanita ini. Tapi bagi orang yang beriman, ini ayat yang sebenarnya ayat yang tidak dikatakan menggembirakan pun enggak. Iya, maksudnya ini hukum Allah. Dan seharusnya untuk wanita ini bukanlah ayat yang membuat mereka khawatir, ngeri, enggak ya, karena ini syariat Allah. Ngapain takut dengan syariat Allah? Maksudnya syariat Allah itu mengamankan manusia gitu loh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah ini dia, aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam apa? Dalam berpoligami. Taib kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Walaupun kalian berhasrat betul-betul untuk berbuat adil, kalian tidak akan mampu berbuat adil. Nah, gimana menjamaknya, ikhwan? Yaitu kita fahami
Allah memerintahkan di sini adil di ayat ini dengan adil di ayat yang tadi Anda sebutkan. Adil di sini wajibnya di masalah apa? Nafkah dan malam. Nafkah dan malam. Nah, masalah cinta, perasaan, suka, condong, ya itu yang dimaksud di ayat yang tadi, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harastum. Antum punya istri dua dan 50-50 sayangnya antum ke mereka, kecondongan nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ada yang lebih antum sukai, baik yang mudanya atau tuanya gitu. Ya. Gitu. Itu sudah Allah paten, nggak bakal mungkin antum bisa. Dan itu Rasulullah pun begitu. Dan nggak mazmum, nggak tercela, itu nggak tercela, hanya saja jangan sampai kecondongan itu berpengaruh terhadap keadilan dari segi nafkah dan malam. Kecuali kalau misalnya malamnya itu direlakan. Iya, sebagaimana Saudah merelakan malamnya kepada Aisyah. Dan itu mulia. Malam doang ya. Artinya kalau misalnya tuh nanti misal punya istri sekian di sini bisa juga satu ya. Gak ada bagi-bagi ya. Ya maka terserah antum konsolidasikanlah, rembukan. Ya mau zigzag, satu di sini, besok di sini, besok balik, besok pergi, besok itu. Atau seminggu di sini full, seminggu di sini full. Yang penting adil. Gitu, nggak mesti zigzag gitu loh. Dua hari, dua malam gitu. Ya diremukin aja. Ya, mana yang mungkin menurut antum bermasalah? Karena sebagian kan punya istri kedua, ketiga itu bukan di kota yang sama. Ya, istri saya pertama di Jakarta, istri kedua di Cirebon, istri ketiga di Zimbabwe misalnya. Ini ngapain ke Zimbabwe Pak? Apa udah habis yang di Indonesia gitu kan? Ini kalau dia bisa menghandle gitu ya alhamdulillah, tapi anak pikir nggak bakal bisa ya. Satu di Jakarta, satu Cirebon, Zimbabwe. Bagaimana keadilan nafkah dan juga malamnya? Tapi malam itu pun ngapain malamnya? Itu terserah, yang penting malamnya stay di kediamannya. Satu rumah. Enggak. Iya enggak. Maksudnya istri pertama itu enggak tahu, sedangkan pembagian malamnya itu pasti enggak adil. Kemungkinan besar enggak adil. Kalau istri pertama enggak tahu, kemungkinan besar enggak adil. Itu gimana? Ya itu kan Tentang terimanya istri yang lain gimana? ya nikahnya tetap sah, cuman tetap berdosa. Apa gimana? Ketidakterimaan? Apa tergantung nerimanya istri-istri yang mudanya gimana? Anda nggak paham maksud antum apa, Pak? Pokoknya ya saya nggak apa-apa lah, pokoknya nggak sama malamnya sama istri yang tua karena nggak tahu gimana katanya. Ya itu kalau istri mudanya merelakan gitu tafadhol. Tapi Anda nggak tergambar ya, karena Anda bukan pelaku dan belum terjadi pada diri Anda ya. Dan Anda nggak mau terjadi pada diri Anda seperti itu. Siri. Iya, itu mesti kayak gitu. Hampir mesti ya. Mesti ada kerancuan di malam-malam gitu ya. Tapi alhamdulillah itu urusan mereka, dan kita tidak rekomendasikan terjadinya nikah siri seperti itu. Nikah siri tetap sah, tapi dikhawatirkan bisa menjerumuskan kepada yang haram, karena malah justru akan memudahkan untuk tidak adil dari segi nafkah maupun dari segi malam. Kalau kemudian Anda membela, ya insya Allah bakal ini, ya insya Allah antum bakal begitu, tapi kenyataannya nanti tinggal lihat di lapangan bagaimana. Karena kan main kucing-kucingan gitu nanti. Bohong terus, bohong lagi gitu dan seterusnya. Tapi juga ini diantara penyebabnya adalah mindset perempuan, ya, yang nggak terima suaminya ini dan seterusnya, atau keluarganya perempuan. Ya, padahal sebenarnya kalau seseorang sudah nikah, maka kholas itu keputusan di tangan siapa? Suami. Iya, maka orang tua itu
jangan ikut campur kecuali udah urusan yang sangat vital sekali gitu loh. Jangan ikut campur. Biarkan mereka menjalani kehidupan. Kecuali kalau emang kemungkaran yang udah sifatnya itu betul-betul perlu dinasehati, ya. Taib. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 dan 4 itu maksimal. Hukum ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dan dikecualikan darinya Nabi kita SAW. Fa in khiftum alla ta'dil fawahidah. Nah, ini solusinya. Tadi ini bantahan untuk orang-orang kafir yang mereka mengatakan Islam ini agama seks. Kenapa? Lihat, istri aja boleh sampai 4. Laki-laki dalam Islam diperbuat supaya apa? Supaya cinta seks. Itu udah belum, coba tanya. Udah selesai belum, coba tanya. Sebenarnya yang paling tersisa itu adalah bagaimana orang-orang Nasrani. Mereka anti poligami dan nggak boleh cerai. Iya, kesian banget ya. Ketemu istrinya ternyata kuntilanak gimana tuh? Ternyata istrinya sundul bolong gimana? Maksudnya lebih buruk dari sundul bolong akhlaknya. Nggak betah itu suami itu, tapi nggak boleh cerai. Iya, akhirnya terjadilah yang terjadi kan. Begitu, itu kebodohan mereka tuh. Iya, Islam ada solusi. Nikah poligami. Kalau misalnya nggak bisa berbuat adil betul-betul dalam segi nafkah atau malam, maka fawahidah. 1 aja istrinya, atau kalau punya budak itu pakai tuh budak. Budak perempuan maksudnya. Ya, umma malakat aimanukum. Mal milkul yamin. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu aqrab, lebih dekat supaya kalian tidak berbuat zalim. Aqrab an la tajuru bitarkil adli bainaz zawjat. 1 itu saja itu lebih baik daripada kalian berbuat zalim dengan meninggalkan keadilan antara istri-istri. Jadi kalau misalnya seorang suami walaupun dia Masya Allah menggebu pengen, tapi kalau dia melihat dirinya khawatir belum bisa adil, maka jangan lakukan poligami. Jangan. Misalnya dia terlalu sibuk, banyak kesibukan, ya kayak misal anak pribadi ini, banyak kesibukan, banyak urusan, dagang, dakwah, ini itu. Dan kalau nambah sekarang itu justru makin memperparah keadaan dan bisa merusak dakwah anak, maksudnya bisa membuat perubahan strategi dakwah dan dikhawatirkan nggak bisa adil, maka nggak boleh bagi anak. Nggak boleh dalam artian menimbang maslahat dan mudarat, tapi pada asal hukumnya diperbolehkan. Begitu. Misal alwi belum nikah, tiba-tiba mau langsung 2. Langsung, Ustaz, ana 2, Ustaz, langsung, Ustaz. Ya boleh secara hukum, tapi nanti gimana bulan madunya? Itu dia pikirnya. Bulan madunya dulu deh, gitu kan. Apa ngantri dulu gitu? Perawan dulu 7 hari, habis itu yang 7 hari gitu. Iya, 1 aja belum bisa handle, 2 langsung, ya. Begitu, makanya di sini Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu. Berarti harus ada pikiran, saya bisa berbuat adil atau enggak gitu loh. Bukan sebatas ini sunnah, ayo kita tegakkan sunnah. Ya sunnah sih sunnah, lo nya gimana, bisa enggak gitu loh. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi Allah ini seperti di sini isyarat kalian harus harus punya wacana tentang kekhawatiran tidak bisa berbuat adil. Ya. Begitu. Zalika. Bedain ya. Ini Allah memberitakan kalau kalian nggak bisa berbuat adil dari segi nafkah atau malam. Tapi kalau kalian bisa sebenarnya berbuat adil dari segi nafkah dan malam, tapi kalian cuma takut sama gertakan istri, ini susis, nggak masuk dalam ayat ini. Ini susis namanya. Iya, suami sieun istri. Ini miskin, ya. Dan enggak semua orang yang belum mau poligami itu karena
takut sama istri. Nggak mesti. Ada hal lain. Bukan nggak mesti takut sama istri, nggak mesti. Mungkin masalah dakwah, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah jarak, mungkin masalah dan seterusnya. Banyak pertimbangan. Jadi jangan diyakini masih satu miskin antum takut sama bini antum. Enggak, belum tentu. Justru mungkin aja dia yang takut sama bininya. Iya. Begitu. Dzalika adna alla ta'ulu. Ya, satu aja itu lebih dekat supaya tidak berbuat zalim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan atun nisaa sadaqatihin, berikanlah kepada istri-istri itu sadaqat, yaitu jamak dari sedekah, yaitu maksudnya isi sedekah atau mahar maksudnya. Berikan mahar sebagai nihlah, yaitu faridah wajibah, sebagai keharusan kewajiban. Mahar itu hukumnya wajib tapi bukan rukun akad. Artinya walaupun mahar itu misal tidak ketahuan atau tidak ada dalam akad, sah akadnya, tetap wajib maharnya. Begitu. Misalnya saya terima nikahnya, saya nikahkan dengan mahar wallahu alam misalnya. Tapi bagi sebagian ulama itu nggak boleh, karena apa? Tetap tabyid, yaitu menjabarkan apa maharnya, tasmiyah, menyebutkan mahar harus, gitu kata sebagian ulama. Oke, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar misalnya seperangkat alat perang misalnya. Dengan cara non tunai, hutang, barang belum ada. Kalau di Indonesia kayak gitu pasti kere nih. Ya pasti kere. Kalau nggak kere medit, ya pelit. Ya kalau nggak kere pelit ini. Tapi sah itu. Cuma tetap wajib, jangan sampai dianggap wah udah selesai akad, udah nggak ada kewajiban saya untuk menunaikan. Enggak, ini wajib mahar ini. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah faridah wajibah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tibna lakum, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah maksudnya nikmatilah, gunakanlah, manfaatkanlah apa yang mereka berikan dari mahar tersebut dengan hani, yaitu ma yastalidzu bihi 'inda aklih. Hani yaitu yang ketika antum makan tuh antum ngerasa enak. Mari yaitu setelah makan tuh ngerasa enak. Jadi ada makanan yang sifatnya hani, dan ada makanan yang sifatnya mari, dan ada makanan yang sifatnya hani mari, gitu loh. Hani itu kalau pas lagi makan antum enak rasanya, tapi habis makan udah biasa aja. Apa contohnya ya kawan? Ketoprak misalnya, enak gak? Misalkan enak, habis makan ya udah, malah justru apa? Bau bawang apa? Kan gimana? Itu hani saja. Tapi ada yang enaknya itu pas habis makan, mari. Apa contohnya kan? Nggak tahu anak kok ini. Tapi ada pas lagi makan enak, pas setelah makan kerasa masih enaknya. Apa tuh? Bakso. Apalah pokoknya gitu. Maka kalau dikasih sama istri bagian dari yang pernah dulu jadikan mahar, dinikmati, ketika menikmati benda tersebut itu enak, dan setelah menikmatinya juga tanpa ada rasa apa-apa, tanpa rasa canggung sama istri, enggak. Silakan kalau memang istrinya apa ridho untuk, misalnya antum memaharkan sama istri antum apa misalnya? Uang 4 miliar. Kemudian pas udah antum nikah ya, dari istri antum tuh miliuner juga misalnya. Udah, Mas, aku nggak butuh 4 miliar gitu. Udah dikasih lagi kemudian 2 miliar dibalikin. Seneng. Nah, tapi pikiran antum mesti mulai emang. Ya gitu. Jadi harus dengan ridha istrinya.
Ya kalau misalnya istri belum ridho, nggak boleh kita ambil hal tersebutnya. Itu Alwi. Ya, Alwi itu. Taib. Jadi seperti itu ya ikhwan untuk masalah berkaitan dengan pernikahan dan semisalnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan depan ayat berikutnya untuk tafsir Al-Aisar. Jazakumullah khairul jaza atas atensi antum. Semoga bermanfaat untuk diri anak dan juga diri antum. Semoga menjadi peringan hisab kita di akhirat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.